Selamat datang pada materi subtopik 2.4 melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Materi ini merupakan bagian dari topik 2, profesi, kewirausahaan dan teknopreneurship serta peluang usaha bidang industri manufaktur mesin. Materi kali ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja kepada Bapak Ibu pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada standar kompetensi. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Mari kita mulai. Pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Secara konseptual, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dan media pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui aktivitas-aktivitas dan bentuk nyata sebagai bentuk hasil belajar. Dengan pembelajaran model ini, peran guru tidak lagi menjadi ahli yang menyampaikan konten, namun hanya membagikan informasi dalam berbagai potongan yang kecil. Penerapan model pembelajaran ini akan membuat suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam belajar, lebih peka dan kritis terhadap lingkungan karena mereka lebih aktif dalam belajar, menghadapi kondisi nyata dalam kehidupan dan menghasilkan karya tidak sebatas pada menghafal teori atau menerima informasi saja. Adapun karakteristik pembelajaran berbasis proyek diantaranya: 1. Berfokus pada peserta didik. 2. Berbasis proyek dalam pembelajarannya. 3. Mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. 4. Menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. 5. Melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. 6. Melatih berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. 7. Evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. 8. Proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. 9. Fasilitator mendampingi selama proses pembelajaran. Simulasi proyek kewirausahaan. Pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan untuk menyimulasikan kondisi nyata pada dunia kerja. Idealnya, peserta didik terlibat di semua proses dalam pembelajaran berbasis proyek, mulai dari menerima dan melayani pelanggan, memahami keinginan pelanggan, merencanakan dan membuat RAB, mengerjakan dan menguji produk, serta mengerjakan berbagai tahapan lainnya. Lebih dari itu, dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek diharapkan memunculkan jiwa-jiwa pengusaha yang lebih handal, kemudian menguasai substansi pembelajaran dan pengalaman kewirausahaan. Untuk simulasi proyek kewirausahaan ini, ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah biaya overhead. Menurut ekonom, pengertian biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Meski terlepas dari produksi, biaya overhead pabrik adalah penjamin lancarnya operasional secara keseluruhan. Sederhananya, kita dapat menyimpulkan pengertian biaya overhead sebagai pengeluaran lain-lain di luar upah dan biaya produksi. Berikut pentingnya peran dan fungsi menghitung biaya overhead bagi perusahaan. 1. Mengontrol pengeluaran biaya non-produksi. 2. Dasar estimasi anggaran tiap divisi. 3. Mengurangi biaya overhead tidak diperlukan. 4. Sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Jenis biaya overhead pabrik. Secara garis besar, biaya overhead dibagi 3, yaitu biaya overhead tetap, variabel, dan semi-variabel. Penjelasan lengkap tentang 3 jenis biaya overhead adalah sebagai berikut. 1. Biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap adalah overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah setiap kali pembayaran. Contohnya adalah pajak, gaji pegawai non-produksi, biaya sewa aset non-produksi, dan sebagainya. 2. Biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel yaitu overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan.
Ciri utama biaya overhead variabel adalah perusahaan bisa menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi yang sedang berjalan. Contohnya biaya periklanan, bonus atau komisi, pembayaran jasa agensi, alat tulis kantor, tinta fotokopi, dan sebagainya. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah gabungan antara overhead tetap dan variabel. Karakteristik utamanya adalah nominal yang bervariasi sesuai kegiatan perusahaan. Akan tetapi saat kegiatan mencapai titik nol, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pembayaran minimum atas biaya overhead tersebut. Selamat! Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Dari materi yang telah dipelajari, diharapkan Bapak Ibu telah mengetahui cara-cara melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata dan simulasi kewirausahaan dengan berbagai jenis biaya di dalamnya. Setelah mempelajari materi secara mandiri, untuk lebih memperkuat pemahaman Bapak Ibu, silakan membaca modul pelengkap yang ada di bahan bacaan. Bapak Ibu juga dapat mengerjakan soal latihan sebagai evaluasi mandiri dalam kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih.